أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Tes. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Alhamdulillah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang begitu besar. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehat, masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di atas keimanan. Masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk menambah amal-amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini daripada mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala menjadi sebab kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebaikan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwasannya hati ini sangatlah lemah, dan bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya al-imanu yazidu bit-ta'ah, bahwasanya keimanan ini, keistiqomahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan terus bertambah meningkat ketika kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jemaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan bagi kita. Kemudian salam beserta salawat tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, junjungan kita semua, suri teladan kita semua. Ya. Dan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti contoh, dengan mengikuti teladan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal-amal kita atau amal ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya pada kesempatan ini kita akan mempelajari melanjutkan kembali ringkasan. Kemarin kita sudah membahas sampai dengan selesai pembahasan tentang haji dan umrah. Dan sekarang kita akan meringkas kembali materi tersebut karena kemarin DKM memberitahukan hari ini ada yang berangkat umrah ya. Masya Allah ada 4 orang yang berangkat umrah, alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat insya Allah untuk kita dan untuk kelancaran ibadah yang kita lakukan. Tapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara umum umrah ini memiliki keutamaan yang sangat besar. Seperti yang sudah kita sebutkan pada poin-poin sebelumnya, bahwasanya ibadah umrah ini mengumpulkan pahala yang sangat besar dalam proses pelaksanaannya. Tidak didapati oleh ibadah-ibadah yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'u bainal haji wal umrah. Ikutilah antara haji dan umrah, fa innahuma yanfiyani al-faqr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, ikutilah haji dan umrah. Kata para ulama, habis haji umrah lagi, habis umrah haji lagi, habis haji umrah lagi. Jadi mengikuti antara haji dan umrah terus seperti itu, atau antara umrah yang satu ke umrah yang lainnya, umrah yang satu ke umrah yang lainnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahuma yanfiyanil faqr. Karena keduanya ini adalah menghilangkan kefakiran. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang membiasakan dirinya untuk umrah, Allah akan janjikan kepada mereka terbebas dari kefakiran.
Kata para ulama, kefakiran di sini bermakna dua hal. Yang pertama, Allah akan cukupkan dalam hatinya. Allah akan tanamkan sifat qanaah dalam diri kita. Ya, misalnya walaupun hartanya misalnya sedikit, tapi Allah tumbuhkan rasa qanaah, selalu menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala beri. Ya. Yang kedua, maknanya benar-benar seperti yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Allah menghilangkan kefakiran dari segi harta. Ya, entah nanti bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menambahkan harta kita, tapi inilah janji Allah. Ya, ketika kita haji dan umrah lagi, kemudian umrah lagi, Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kefakiran dalam diri kita. Allah akan terus tambahkan hartanya. Jika umrah dan haji itu diniatkan atas dasar keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Nabi SAW menyampaikan bahwasanya umrah itu antara haji dan umrah lagi, dia membiasakan umrah terus, fa innahuma yanfiyanil faqr. Karena di antara jarak mereka itu atau dia yang sering melakukan ibadah haji dan umrah, Allah akan hilangkan kefakiran dalam dirinya. Allah akan tambahkan hartanya. Ada yang bertanya misalnya, dari mana hartanya Ustaz? Allah yang Maha tahu. Bagaimana nanti Allah mendatangkan harta itu, karena ini janji Allah. Maka sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita tidak boleh ragu dengan janji Allah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan dihilangkan kefakiran dalam diri orang yang senantiasa berumrah. Yang kedua kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, wadzunub, umrah ke umrah berikutnya ada penghapus dosa di antara keduanya. Habis umrah tahun ini, tahun depan umrah, dosa selama 1 tahun itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Misalnya umrah sekarang 2 tahun lagi baru umrah, dosa selama 2 tahun itu dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahuma yanfiyani al-faqri wadzulub. Karena keduanya ini menghilangkan antara haji dan umrah atau umrah jaraknya itu, misalnya tahun ini kita umrahnya nanti 3 tahun lagi, berarti 3 tahun ini Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa karena umrah yang kita laksanakan. Subhanallah. Kemudian Nabi membandingkan kamayan fil kiru khabathal hadis, sebagaimana besi itu ketika dipanaskan dan dihilangkan karat-karatnya, seperti itulah dirontokkan dosa-dosanya. Lalu pertanyaannya, Ustaz, apakah dosa yang dihapus itu adalah dosa-dosa besar? Dosa-dosa besar kata para ulama akan terhapuskan dengan taubat nasuha. Adapun dosa yang dihapuskan selama jarak antara umroh yang satu ke umroh yang berikutnya itu adalah dosa-dosa kecil. Ya, misalnya kita melakukan hal-hal yang tidak sengaja, misalnya dosa karena melihat pandangan mata yang tidak disengaja, atau karena kesalahan lisan yang tidak disengaja, atau kesalahan mulut yang tidak disengaja karena berbicara kasar dan lain sebagainya, atau dosa-dosa kecil yang lainnya. Adapun kalau dia melakukan dosa besar seperti mencuri, kemudian dia berzina dan lain sebagainya, maka dia wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan taubat dosa-dosa besar diampuni. Adapun dosa-dosa kecil sebanyak, ya dosa-dosa kecil kalau dikumpulkan juga menjadi banyak. Tapi bagaimana cara menghilangkannya? Salah satunya adalah Nabi menyampaikan antara umroh dengan umroh yang berikutnya ada penghapus dosa di antara keduanya. Jadi misalnya tahun ini umroh, tahun depan umroh lagi, jarak 1 tahun itu ada dosa, Allah hapuskan. Ya, jadi seperti itu yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ya, bahwasanya umroh itu juga menghapus dosa. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kaffaratul lima bainahuma. Antara umroh yang satu ke umroh yang berikutnya ada penghapus dosa di antara keduanya. Jadi sangat banyak hadisnya yang menjelaskan tentang keutamaan umroh sebagai penghapus dosa. Dan seperti yang tadi kita sebutkan, dosa besar ya akan dihapuskan atau akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan taubat. Makanya Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang nasuha. Ini berlaku bagi orang yang melakukan dosa besar seperti membunuh, mencuri dan dosa-dosa besar yang lainnya, wajib bertobat kepada Allah. Adapun dosa yang langsung dihapus dengan ibadah umroh yang kita laksanakan ini dosa-dosa yang kecil. Misalnya dia dosanya sangat banyak, yang kecil-kecil ya, dosa yang tidak disengaja atau dosa-dosa yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dengan ibadah umrah yang dilakukannya tadi. Nah, ini diantara keutamaannya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sehingga bagaimana cara kita menjadikan umroh kita ini umroh yang berkualitas, ya, umroh yang bisa menghapuskan daripada dosa-dosa tersebut. Ya, yang pertama, syarat ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia mengumpulkan dua syarat. Yang pertama harus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang besar seperti haji dan umroh ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Ya, bahkan harga satu kali perjalanannya aja bisa puluhan juta. Ya. Oleh karenanya, seseorang yang hendak melakukan ibadah haji dan umroh, belum lagi kekuatannya, fisiknya harus dijaga, membutuhkan pengorbanan harta, membutuhkan pengorbanan fisik. Maka syarat yang pertama agar dia bisa menjaga umroh yang dilakukannya ini menjadi umroh yang berkualitas di hadapan Allah, maka jadikan umroh yang dilaksanakan itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Singkirkan niat-niat yang lainnya. Jangan sampai ada niat kita umroh saya supaya dipuji oleh tetangga. Saya ingin dikatakan sebagai orang yang selalu melakukan atau melakukan rutinitas umroh, dipuji oleh orang lain, mendapatkan sanjungan dari orang lain, ya. Maka ini diantara bentuk ketidakikhlasan dalam melaksanakan ibadah yang besar ini. Ini mengurangi nilai pahalanya. Bahkan bisa membatalkan pahala yang dia lakukan jika dia benar-benar tidak mendasari niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang besar mengeluarkan harta yang banyak jadi sia-sia karena keikhlasan kita terganggu, mengharapkan pujian dari orang lain. Bukankah Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan ada 4 golongan yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam pertama kali menarik mereka dalam api neraka? Mereka ini bukan penjahat, tapi semuanya orang baik. Nabi sebutkan ada 4. Yang pertama adalah orang yang alim. Dia belajar untuk apa? Supaya dikatakan Masya Allah dia pandai sekali. Jadi benar-benar dia belajar itu bukan karena Allah, tapi tujuannya supaya dipuji dia pintar, supaya dipuji dia bagus. Kata Nabi dalam hadis itu, dia adalah golongan yang paling pertama Allah tarik dia dalam neraka. Yang kedua Nabi sebutkan adalah orang yang dermawan. Masya Allah hartanya sangat banyak. Tapi ketika dia menginfakkan harta itu, dia mengeluarkan harta itu, dia ingin dikatakan sebagai orang yang sangat dermawan. Dia ingin dipuji, Masya Allah dermawan sekali orang itu. Masya Allah dia ringan tangan dan lain sebagainya. Harapan untuk mendapatkan pujian dari orang lain. Maka dia pertama kali ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka. Bukankah sedekah baik Bapak Ibu? Baik. Mengeluarkan harta baik atau tidak? Pahalanya sangat besar kalau kita niatnya ikhlas kepada Allah. Tapi ketika dia sedekah, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin disanjung, ingin mendapatkan kehormatan dari orang, dari manusia, maka dia mendapatkan amalan yang Nabi SAW sampaikan ini tidak akan sampai kepada Allah, bahkan dia nanti akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka karena niatnya. Dan yang ketiga Nabi SAW sampaikan yaitu adalah para penghafal Al-Quran, ya. Mereka yang senantiasa menghafal Al-Quran siang dan malam, kemudian membacakan Al-Quran siang dan malam. Bukankah bacaan Al-Quran baik? Baik atau tidak bacaan Al-Quran? Baik, tetapi kenapa Nabi menyampaikan dia termasuk orang yang paling pertama ditarik dalam api neraka? Karena salah dalam niatnya. Dia membaca Al-Quran agar disanjung, Masya Allah suaranya indah, Masya Allah suaranya bagus, Masya Allah dia penghafal Quran dan lain sebagainya. Ada keinginan ingin disanjung sama orang. Ketika dia membaguskan suaranya, maka perhatikan apakah dia sudah ikhlas kepada Allah atau ingin dipuji oleh orang lain karena bagus suaranya. Kemudian dia menghafal Al-Quran yang sangat banyak, apakah ingin dilihat oleh orang lain atau tidak? Ya, maka kalau salah dalam niatnya ini sungguh sangat berbahaya sekali. Kemudian yang keempat Nabi SAW sampaikan orang yang berjihad, subhanallah. Orang yang berjihad itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mereka berangkat dari rumah mereka, taruhannya adalah nyawa. Berperang di jalan Allah taruhannya nyawa. Mereka kalau berhasil membunuh kaum orang-orang kafir, kemudian mereka mati dalam keadaan mereka ikhlas kepada Allah, mereka dijamin surga. Tapi Nabi menyampaikan salah satu orang yang paling pertama ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka adalah orang yang berjihad. Kenapa? Ternyata salah dalam niatnya. Dia niatnya ingin dikatakan sebagai seorang yang pemberani. Masya Allah fulan pemberani, Masya Allah fulan syuja, ya, pemberani dan tidak takut mati. Ya.
Maka keempat golongan ini kata Allah Subhanahu wa taala, kalian sudah mendapatkan pujian itu, maka masuklah kalian ke dalam neraka. Kira-kira dari keempat golongan ini sama enggak sebabnya mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka? Sebabnya sama atau tidak? Sama, semuanya gara-gara niat. Nah, orang yang melakukan ibadah haji dan umrah ini jangan sampai salah juga dalam niatnya. Pertama, bisa membatalkan amalan yang kita laksanakan, bisa membatalkan umrah yang kita laksanakan, belum lagi nanti di hadapan Allah itu akan menjadi ancaman yang serius. Kenapa ibadah kamu tidak kamu serahkan kepada Allah, malah ingin dipuji, malah ingin disanjung sama orang lain. Nah, itu yang pertama, jemaah yang dimuliakan Allah, jaga niat. Ini adalah wasiat yang sangat penting karena ini berpengaruh terhadap baik atau tidaknya amalan yang kita laksanakan. Bukan hanya umrah saja, semua amalan, sholat, sedekah, kemudian bacaan Al-Quran, apapun bentuknya amalan tersebut, maka harus kita jaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya ini diantara kiat-kiat supaya kita bisa menjaga keikhlasan itu adalah jauhkan wasilah-wasilah yang menghantarkan kita kepada hal tersebut. Misalnya, akan timbul keinginan ingin dipuji kalau kita dilihat sama orang. Berarti jauhkan wasilah tersebut. Misalnya nanti di sana jangan terlalu foto-foto saat kita ibadah. Karena nanti ketika dipamer di hadapan orang, khawatirnya tidak bisa menjaga niat. Misalnya, Masya Allah kami lagi tawaf dan lain sebagainya, ya selfie, kemudian bahkan ada yang bikin video-video kemudian dikirim di unggahan yang sangat banyak. Karena khawatir tidak bisa menjaga hati. Ya, itu wasilah, walaupun tidak terlarang tapi bisa mengantarkan kepada hal tersebut. Ya, misalnya dia video, Masya Allah kami sedang di depan Ka'bah. Kemudian dia tiba-tiba ingin mengharapkan pujian dari orang banyak, Masya Allah dia bisa ke Ka'bah. Ini bisa mengantarkan kepada ketidakikhlasan kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi hal-hal yang mengarahkan kita ke sana, mewasilahkan kita terhadap riya tersebut, maka sebaiknya kita tutup. Ya. Adapun setelah selesai ibadah nggak masalah, kita mau ke pasar kemudian foto-foto tidak masalah. Tapi ibadah yang kita laksanakan sebaiknya kita tutup dari wasilah yang mengantarkan kita kepada riya. Ya, ingin dipuji oleh orang lain. Nah, ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, jadi ditutup wasilah riyanya. Karena dikhawatirkan kita tidak bisa menjaga hati, akhirnya benar-benar ibadah yang kita laksanakan, ibadah yang kita lakukan benar-benar jadi riya nantinya. Maka sebaiknya bagi kita adalah menutup celah tersebut. Yang kedua, di antara syarat sah diterimanya ibadah kata para ulama adalah senantiasa mengikuti petunjuk dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bagaimana tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan ibadah umrah, bagaimana tuntunan Nabi dalam sholat, bagaimana tuntunan Nabi SAW dalam muamalah, jual beli dan lain sebagainya, sangat banyak. Maka kebaiknya bagi kita ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengikuti tuntunan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalaulah ibadah yang kita laksanakan tidak menyesuaikan, tidak mengikuti tuntunan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sepakat para ulama tidak akan diterima ibadah kita. Misalnya, saya mau melakukan tawaf sendiri, tawafnya sampai 10 kali, karena kalau tawafnya banyak berarti lebih bagus. Ya. Pokoknya saya mau tawaf lebih dari 20 kali misalnya. Kalau tawaf banyak semakin bagus, semakin banyak semakin bagus. Ya, padahal yang diperintahkan berapa? Tawaf cuma 7 kali. Tapi karena dia menganggap ini kan baik. Kenapa yang baik tidak harus dibanyakkan? Tapi karena tuntunan Nabi cuma 7, maka kita cuma boleh melakukan 7 kali tawaf. Ya, jangan sampai nanti misalnya di sana ketika berada di Mekah dan Madinah kita beribadah sesuai dengan apa yang kita perasaan saja. Menurut saya ini baik, tapi belum tentu menurut syariat baik. Ya, misalnya harusnya sa'i 7 kali, saya capek, nggak mampu. Saya sa'inya cuma 5 kali. Atau karena semangatnya dalam beribadah, saya tambah lagi sa'inya jadi 10, 11 dan lain sebagainya. Maka yang baik menurut kita belum tentu baik menurut syariat. Maka kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah? Jawabannya ada dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak.
Nabi itu diutus untuk menyempurnakan ibadah dan akhlak manusia. Jadi semuanya telah ditentukan berdasarkan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dua amal ini yang perlu kita perhatikan pada saat kita melaksanakan semua ibadah, bukan hanya umroh dan haji saja. Tapi karena pembahasan kita pada saat ini berkaitan dengan umroh, ya, maka perlu dipersiapkan daripada bekal tersebut. Baik, nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita akan membahas yang pertama, rukun umroh ini yang tidak boleh ditinggalkan. Ya, kita sudah membahas juga di pertemuan sebelumnya secara panjang, tapi di sini kita akan membahas secara ringkas supaya kita tahu bahwasanya rukun umroh ini ada 3. Rukun umroh itu adalah rangkaian amalan ibadah yang harus dilakukan pada saat ibadah umroh. Tidak dapat diganti dengan yang lainnya. Tidak dapat diganti dengan denda juga. Ya. Kalau dia meninggalkannya, maka umrohnya tidak sah. Jadi sama seperti sholat misalnya. Sholat juga ada rukun. Kalau rukun itu ditinggalkan, maka ibadah sholatnya tidak sah. Ya. Maka dalam umroh ada rukun. Jika tidak dikerjakan rangkaian daripada rukun ini, maka umrohnya tidak sah. Yang pertama adalah ihram. Ya, ihram. Kemudian yang kedua, tawaf. Kemudian yang ketiga, sa'i. Ini diantara rukun umrah yang wajib kita laksanakan. Karena kalau tidak dilaksanakan ihram misalnya, dia tidak berihram, kemudian dia tidak tawaf, kemudian dia tidak sa'i, nanti habis tawaf tapi tidak sa'i, maka ini tidak dianggap umrahnya sebagai umrah yang sah. Jadi perhatikan, yang pertama tadi apa? Ihram, kemudian yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i. Ini rukun yang wajib dikerjakan oleh semua yang melakukan umrah. Karena kalau tidak melakukan ketiganya ini, maka tidak bisa diganti dengan denda sekalipun. Maka umrahnya tidak dihitung sebagai umrah yang sah. Kemudian yang kedua, wajib umrah. Ya, apa itu yang wajib umrah? Rangkaian yang harus dikerjakan dalam ibadah umrah. Namun bila tidak dikerjakan, umrahnya tetap sah, akan tetapi dia membayar denda. Kalau yang pertama tadi rukunnya itu ada 3, ihram, tawaf, sa'i. Kemudian yang kedua, wajib umrah. Ini yang harus dilakukan oleh orang-orang yang melakukan ibadah umrah. Tapi kalau misalnya dia terlewat atau tidak melaksanakan daripada yang wajib ini, maka dia harus membayar denda sebagai gantinya. Yang pertama adalah berihram dari mikot. Misalnya seseorang dia sudah ihram sebelumnya, sudah berihram, kemudian sudah memakai kain ihram dan lain sebagainya. Hanya saja pada saat mobil berjalan misalnya, atau pada saat kereta berjalan misalnya, dia tidur. Akhirnya apa? Terlewat dari ihram di mikot. Harusnya di mikot dia mengambil niat untuk umrah. Tapi karena terlewat, maka dia nanti harus membayar denda. Ya, jadi maksudnya tidak sampai membatalkan ibadah umrahnya kalau dia terlewat dari hal tersebut. Biasanya kereta kan nggak pernah berhenti. Naik dari situ tiba-tiba dia misalnya tidur, tadi misalnya menunggu perjalanan, akhirnya ketiduran, pules. Naik kereta ternyata udah sampai di Mekah aja. Tadi di mikot nggak sempat untuk dia melaksanakan niatnya. Maka sebagai gantinya adalah dia nanti membayar denda. Kemudian yang ketiga adalah yang kedua adalah tahallul. Nah, tahallul ini tidak bagian daripada rukun, tapi bagian daripada wajibnya. Kalau dia tidak tahallul, maka dia nanti membayar denda. Ya, maka dia nanti membayar denda. Misalnya selesai sa'i tidak tahallul karena lupa dan lain sebagainya, maka dia nanti menggantinya dengan membayar denda. Dendanya apa? Kata para ulama, dendanya adalah memberi makan 6 orang miskin. Ya, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah merinci di antara bentuk-bentuk pelanggaran dan dendanya. Nah, maka denda yang dilakukan yang paling umum disebutkan oleh para ulama adalah jika terlewat dari hal-hal yang wajib, yang paling ringan adalah memberi makan 6 orang miskin. Ya, jadi nanti di sana ketika sudah selesai haji atau umrah, cari 6 orang yang membutuhkan makanan, kemudian kita kasih. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksud dengan ihram? Ya, ihram itu adalah niatnya jemaah haji atau umrah untuk memulai manasik.
Jadi ihram itu secara umum adalah niat dari awal kita berangkat, ya. Jadi misalnya nanti sudah sampai tempat misalnya sudah sampai di Madinah, kemudian sudah sampai di tempat kita mengambil mikot, maka itu namanya ihram. Sama seperti halnya kita dalam sholat ada namanya takbiratul ihram. Maksudnya apa ihram itu? Ihram itu adalah hal-hal yang membataskan antara perbuatan yang dilarang dan tidak. Ketika sudah masuk ihram, maka semua larangan yang ada dalam umrah tidak boleh dikerjakan. Sama seperti halnya kita sholat, setelah takbiratul ihram, boleh nggak kita bergerak dengan sengaja? Nggak boleh lagi, karena sudah masuk dalam rangkaian ibadah sholat. Atau misalnya Allahu Akbar, tiba-tiba dia ngomong sama temannya, kamu udah makan apa belum? Boleh atau tidak? Nggak boleh, maka karena sudah masuk dalam rangkaian sholat. Begitu juga dengan dalam umrah, ihram itu adalah pembatas. Ketika dia sudah masuk tempat mikot dan dia membacakan niat untuk umrohnya, maka berlaku semua larangan yang akan nanti kita sebutkan. Ketika sudah sampai mikot, tempat mereka mengambil niat ihramnya, mereka mengatakan labbaik Allahumma umratan, ya Allah kami memenuhi panggilanmu untuk umrah. Kemudian berlakulah dari situ semua larangan yang berlaku pada saat umrah, tidak boleh lagi dikerjakan. Ya, jadi ihram itu adalah pembatas antara amalan-amalan yang masih boleh dikerjakan dan nanti ada rangkaian-rangkaian daripada umrohnya. Jadi sama seperti sholat tadi, ihram itu adalah batasan. Ketika seseorang takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka sudah tidak boleh lagi melakukan hal-hal yang lainnya. Baik. Maka dibaca niat ihramnya. Apa tadi niatnya? Niat untuk umrah, labbaik Allahumma umratan. Ya Allah kami memenuhi panggilanmu untuk umrah. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang perlu diperhatikan juga agar jangan sampai nanti kita terlewat atau tidak membaca niat saat ihram, maka kita nanti membayarnya dengan denda. Baik, kemudian sebelum ihram ada beberapa sunnah yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Jadi sebelum kita menuju tempat ihram, mengambil niat untuk ihram itu ada beberapa sunnah yang ditegaskan oleh Nabi SAW, seperti misalnya disunnahkan untuk mandi wajib. Ya, disunnahkan mandi wajib sama seperti halnya kita mandi junub. Ya. Kemudian nanti potong kuku, potong kumis, bersihkan bulu-bulu yang lainnya ini disunnahkan. Ya, jadi di hotel atau nanti di tempat kita menginap itu disunnahkan kita mandi terlebih dahulu sebelum kita menuju tempat mikotnya. Ya. Kemudian yang kedua, pakaian ihram bagi laki-laki berupa 2 lembar kain. Ya, jadi nanti akan ditunjukkan oleh pembimbingnya masing-masing. Sedangkan pakaian wanita adalah dengan memakai pakaian yang biasa. Pakaian yang seperti kita pakai pada saat ini boleh dipakai juga untuk umrah. Yang penting kata para ulama, pakaian tersebut menutupi aurat dengan sempurna dan tidak boleh menutupi wajah. Ya, dan yang boleh kelihatan adalah telapak tangan dan wajah. Bahkan orang yang bercadar pun, mohon maaf misalnya, maka ketika nanti sudah masuk rangkaian daripada umrah, dia masuk ihram, maka tidak boleh lagi bagi dia untuk menutup wajahnya. Karena ini adalah larangan yang disebutkan oleh para ulama. Jadi tidak boleh menutup wajah, kemudian tidak boleh juga menutup telapak tangan bagi wanita. Adapun laki-laki sudah tidak ada lagi yang boleh dipakai kecuali 2 lembar kain tadi, kain ihram sebagai sarung yang satu, kemudian yang satunya sebagai rida. Adapun perempuan menutup seluruh auratnya, yang boleh kelihatan apa? Telapak tangan dan wajah, ya, wajah dan telapak tangan. Baik, kita akan bahas larangan-larangan saat ihram. Ya, larangan saat ihram. Nah, itu yang tadi kita sebutkan bahwasanya ketika seseorang itu sudah masuk dalam rangkaian ibadah umroh, dia sudah mengatakan labbaik Allahumma umratan, sudah melafazkan niat umrohnya, berlaku semua larangan-larangan yang disebutkan oleh para ulama dalam melaksanakan ibadah umroh. Larangan yang pertama adalah mencukur rambut dari seluruh badan. Mau itu dia mencukur rambut di atas, rambut
baik jenggot, kumis dan lain sebagainya, maka ini terlarang. Ya, tidak boleh mencukur semua bulu yang ada di badan. Makanya kenapa tadi disunahkan sebelum berangkat itu dipotong semua supaya apa? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya dia main-main dengan kumisnya dipotong, tercabutlah semua. Ya, ada berapa lembar tuh kumis yang tercabut misalnya? Atau misalnya main-main dengan jenggotnya tidak sengaja rontok. Nah, ini juga hal-hal yang perlu diwaspadai. Namun jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan memotong rambut ini atau misalnya ada yang tidak disengaja jatuh, misalnya dia garuk-garuk kepala kemudian ada rambutnya yang rontok, maka ini tidak perlu didenda. Karena itu bagian daripada hal-hal yang tidak disengaja. Atau misalnya karena gatal sekali kemudian rontoklah rambutnya banyak, maka ini juga tidak didenda. Yang didenda itu adalah yang disengaja. Jadi itu yang pertama, mencukur rambut atau mencukur bagian daripada bulu-bulu yang ada di badan, maka ini tidak diperbolehkan. Yang kedua, menggunting kuku. Bagi semua, wanita maupun laki-laki terlarang untuk menggunting kukunya atau memotong kukunya pada saat rangkaian ibadah umrah itu berlangsung. Ya, tidak boleh sengaja memainkan atau memotong kukunya. Kadang ada yang iseng, ya, ada yang iseng lihat kukunya yang panjang, makanya kenapa tadi di hotel disunahkan apa? Sebelum kita berangkat sudah dipotong semua, karena supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga. Nah, akhirnya dia iseng motong kukunya. Semuanya dia potong. Nah, maka kata para ulama, kalau sampai semua kuku dipotong, kuku kaki, kuku tangan, kemudian semua daripada jari-jarinya dipotong pada saat rangkaian ibadah umroh berlangsung, maka dia membayar denda. Dendanya adalah seperti tadi memberi makan 6 orang miskin. Tapi kalau misalnya cuma satu kuku dia potong, maka ini dendanya kata para ulama memberikan beras atau gandum, satu kuku itu sekitar 1 genggam. Ya, satu kuku itu sekitar 1 genggam. Ya, jadi kalau misalnya tidak bisa menemukan berasnya, ya udah beliin makan aja buat 1 orang. Nah, jadi ini kalau 3 kuku berarti 3 genggam. Ya. Ditaksir aja berapa tuh 3 genggam nasinya. Nah, jadi kalau semua baru dia membayar denda yang seperti tadi, memberi makan 6 orang miskin. Nah, ini kalau dia menggunting kukunya dengan sengaja, makanya kenapa tadi di tempat tinggal kita disunahkan untuk apa? Memotongnya semua supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah menutup kepala yang bersentuhan langsung dengan kulit bagi laki-laki. Misalnya memakai topi seperti ini bersentuhan langsung dengan kulit, maka ini terlarang. Maka nanti kalau dia melakukan dia bayar denda juga. Ya. Tapi kalau misalnya pakai payung, ini kan tidak bersentuhan langsung dengan kulit, maka tidak masalah pakai payung karena tidak bersentuhan langsung dengan kulit. Atau misalnya membuat payungan dari kain tapi tidak bersentuhan langsung juga tidak masalah. Yang masalah adalah misalnya kita punya kain kemudian menutupnya secara langsung, maka dia nanti akan membayar denda juga. Tidak boleh menyentuhkan kain secara langsung di atas kepala kita. Yang keempat adalah menggunakan pakaian yang berbentuk lekukan tubuh, ya, berjahit yang membentuk lekukan tubuh. Ya, misalnya banyak juga kemarin yang beberapa jemaah yang kami bawa, ketika sudah selesai daripada sholat di tempat mikot itu, masih ada yang lupa buka celana dalam. Ya, jadi benar-benar diingatkan siapa yang masih kira-kira masih ada pakaian dalamnya, masih ada baju dalamnya, maka semuanya harus dilepas. Bagi laki-laki atas bawahnya sudah enggak ada, hanya 2 lembar kain. Jadi tidak boleh lagi ada pakaian yang membentuk lekukan tubuh yang masih menempel di badan. Ya, kecuali seperti bahan-bahan yang kita pakai yang tidak membentuk lekukan tubuh, misalnya seperti jam. Ya, ini tidak membentuk bagian tubuh, hanya mengitari tangan saja. Atau misalnya seperti handset, ya, atau ikat pinggang, ini semua tidak membentuk lekukan tubuh. Ikat pinggang masih diperbolehkan, ya, walaupun bentuknya berjahit tapi tidak membentuk lekukan tubuh. Kemudian yang kelima, menggunakan wangi-wangian. Maka sudah terlarang untuk menggunakan wangi-wangian. Nggak boleh lagi nanti pas perjalanan dari Mekah nyampe di hotel sebelum melakukan tawaf itu biasanya banyak yang iseng. Apa isengnya? Nyobain parfum yang dijual di toko-toko di basementnya hotel.
Akhirnya karena wah ini parfumnya bagus, coba saya cobain, disemprot sama dia atau disemprot di tangannya. Ini sudah tidak boleh. Kalau mau beli nanti setelah umroh. Ya jangan sampai iseng, kan biasanya di basement hotel itu banyak sekali yang jual. Oh, jual parfum lah, jual ini dan menggoda gitu. Nah, ini jangan sampai dia menggunakan wangi-wangian dengan sengaja. Kalau dia menggunakan wangi-wangian dengan sengaja, maka dia nanti bayar denda. Ya, bayar denda. Nah, baik laki-laki maupun perempuan tidak boleh menggunakan wangi-wangian tersebut. Kalaupun harus menggunakan wangi-wangian, itu digunakan di tubuh, tapi jangan sampai mengenai kain ihram. Ya, jadi sudah pakai, kemudian supaya untuk menjaga tidak bau tubuh nanti pada saat tawaf misalnya. Sebelum dari biasanya dari Madinah itu sudah dipakai sama dia, dan sebelum menggunakan pakaian ihram. Jadi tidak boleh langsung semprot ke kain ihramnya. Ini tidak boleh. Ya. Kemudian yang keenam adalah membunuh atau memburu hewan darat yang halal dimakan. Ya, aturan ini ada di zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena para sahabat itu jalan dari Madinah ke Mekah 400 lebih kilo jemaah. Kita baru jalan 2 kilo aja berapa? Oh, udah capek sekali gitu. Misalnya dari sini sampai ke Margonda aja jalan kita kan udah capek banget. Nah, para sahabat dulu dari Madinah ke Mekah untuk melaksanakan haji dan umroh itu jalan. Ada yang naik unta, ada yang jalan. Oleh karenanya kadang persediaan makanan mereka habis. Tapi ada larangan tidak boleh memburu. Kalaupun memburu hewan darat maka mereka harus mengeluarkan denda dengan hewan yang semisal. Maksudnya hewan yang semisal itu adalah kadar dam yang harus ditumpahkan itu yang paling kecil apa? Kambing. Ya, yang paling kecil adalah kambing. Maka kalau dia misalnya memburu merpati, kemudian dia makan, maka yang paling kecil daripada dam itu apa? Kambing. Maka dia harus menumpahkan kambing untuk menebus daripada berburunya tadi. Atau misalnya dia berburu hewan yang lebih kecil dari kambing, maka dia tetap akan menumpahkan kambing untuk membayar dendanya. Tapi kalau misalnya dia memburu yang lebih gede dari kambing, misalnya dia memburu kijang, dia memburu yang lebih gede dari kambing, maka dia nanti membayarnya dengan apa? Membayarnya dengan unta. Ya. Membayarnya dengan unta. Nah, ini larangan ini ada di zaman sahabat dan alhamdulillahnya kita bersyukur kepada Allah karena kita apa? Karena kita sudah dimudahkan, enggak disuruh jalan kita. Kita udah ada mobil, kita udah ada kereta, bahkan naik kereta subhanallah dari Madinah ke Mekah cuma 2 jam. Berangkatnya habis asar sebelum maghrib udah sampai. Enak sekali sekarang kita umrohnya. Bahkan kalau naik bis tinggal tidur aja di bis ya. Udah sangat nyaman. Kalau dulu para sahabat ketika ingin melakukan umroh, mereka harus mikir dulu, mengumpulkan persiapan makanannya, perjalanannya yang sampai 400 lebih kilo, itu enggak main-main, mereka bisa membutuhkan waktu seminggu lebih kurang di jalan. Nah, ini yang larangan berikutnya adalah melakukan khitbah atau akad nikah, ya, melakukan khitbah atau akad nikah. Jadi tidak boleh melakukan lamar. Tidak boleh melamar dan juga tidak boleh menikahkan. Tidak boleh melamar, tidak boleh nikah dan tidak boleh menikahkan. Jadi ada 3 larangan ini yang tidak boleh dilakukan. Berarti siapa yang terkena larangan ini? Pertama, laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan yang melakukan akad lamaran. Ya, misalnya ketika di Masjidil Haram sebelum melakukan tawaf, mereka lamar dulu, saya lamar kamu. Ini tidak boleh. Ya. Atau misalnya tidak boleh melangsungkan akad nikah. Berarti ada siapa aja di sini? Ada wali, ada laki-laki sepasang calon suami istri, kemudian 2 orang saksi. Ini terlarang semua. Tidak boleh melamar, tidak boleh nikah dan tidak boleh menikahkan. Atau misalnya ada orang tuanya lagi umroh. Ya, ini dalam rangkaian umroh ya. Kalau setelah umroh itu bebas, tapi dalam rangkaian umrohnya yang tidak diperbolehkan. Misalnya ayahnya sedang melakukan ibadah umroh, tapi yang akan dinikahkan adalah anaknya di Indonesia misalnya. Akhirnya dia menjadi wali jarak jauh, tapi dalam keadaan dia masih ihram, ini tidak diperbolehkan. Ya.
Nah, jadi yang berkaitan dengan nikah ini tidak diperbolehkan selama rangkaian ibadah umroh. Kalau selesai umroh maka tidak masalah. Karena banyak juga jemaah yang menikahkan anaknya misalnya di Masjid Nabawi itu setelah selesai daripada umroh. Ya, tapi dalam rangkaian umrohnya tidak boleh melakukan akad nikah. Melamar, nikah, menikahkan ini tidak boleh. Kemudian yang kedelapan, ya ini juga biasanya pengantin baru tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Ya, ini dendanya sangat berat, harus potong kambing. Ya. Kemudian yang kesembilan itu tidak boleh melakukan perbuatan yang mengarahkan kepada hubungan suami istri. Ya, biasanya setelah sampai dalam perjalanan dari Madinah sampai ke Mekah itu kan sebelum melakukan ibadah tawaf itu kan kita ke hotel dulu biasanya, bersih-bersih dulu, jangan sampai nanti mengambil kesempatan sehingga harus membayar denda kalau dia melakukan hal tersebut, bercumbu dan lain sebagainya. Ya, maka setelah selesai umroh baru bebas. Ya, dalam rangkaian umroh belum boleh untuk melakukan hal-hal tersebut walaupun halal. Karena seperti yang tadi kita sebutkan, dalam rangkaian umroh ini ada larangan-larangan, maka berlaku pada saat umroh. Setelah dia tahallul nanti bebas bagi dia. 6. Baik, adapun hal-hal yang diperbolehkan adalah pertama menggunakan jam tangan seperti yang tadi kita sebutkan, walaupun jam tangan itu pakaiannya dari yang berjahit tapi tidak membentuk lekukan tubuh, tidak membentuk bagian tubuh, dia hanya memutar saja. Begitu juga dengan ikat pinggang, handset, cincin, sendal, ya, kacamata dan lain sebagainya yang tidak membentuk lekukan tubuh itu tidak masalah untuk digunakan. Yang kedua, merubah posisi pakaian ihram, ya. Merubah posisi pakaian ihram, ya. Misalnya sampai di hotel, kemudian dia mandi, sebelum dia tawaf dia mandi dengan catatan mandinya nggak boleh pakai sabun yang berbau wangi. Ya, dia mandi saja misalnya nggak masalah, ya. Kalau dia menggunakan wangi-wangian ini masuk dalam kategori wangi-wangian tadi. Ya, dia menggunakan sabun yang ada wanginya maka juga nggak boleh. Kecuali dia pakai sabun yang nggak ada wanginya maka nggak masalah. Kira-kira ada sabun yang nggak ada wangi? Kalau ada pakai aja. Ya, tapi kalau nggak ada, semua sabun misalnya ada aroma aroma wanginya maka tidak boleh digunakan. Jadi dia hanya mandi saja. Misalnya karena tadi dalam perjalanan panas, kemudian sangat melelahkan. Biasanya kalau udah mandi nanti jadi segar, maka nggak masalah dia mandi dulu, tapi dengan catatan nggak boleh pakai ada satupun wangi-wangian yang dipakai. Ya. Kemudian yang ketiga, mencuci pakaian ihram. Nah, ini di zaman sahabat jalannya. Bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah, mereka mikotnya di mana? Di Bir Ali. Itu masih di Madinah. Perjalanan dari Madinah ke Mekah yang 400 lebih kilo itu, mereka berjalan dengan pakaian ihram saja. Itu para sahabat dulu. Sehingga di pertengahan perjalanan kadang mereka panas, kadang mereka berkeringat, kadang pakaian ihramnya bau karena beberapa hari mereka di jalan. Nah, maka Nabi memerintahkan hal yang diperbolehkan itu bagi mereka adalah pertama merubah posisi kain ihramnya, kemudian mereka cuci supaya tidak bau, ya. Jadi ini hal yang diperbolehkan. Begitu juga dengan kita misalnya di perjalanan tiba-tiba ada sesuatu yang kotor, kemudian kalau dia pakai akan bau dan lain sebagainya, maka boleh bagi dia untuk mencucinya. Ya, boleh bagi dia untuk mencucinya. Kemudian yang keempat, mandi membersihkan kepala, badan, ini hal yang diperbolehkan tapi seperti tadi dengan catatan tidak memakai sabun, sampo, apapun yang bentuknya itu tapi ada wanginya. Ya, karena nanti khawatirnya masuk dalam larangan menggunakan wangi-wangian. Tapi kalau kita misalnya, Ustaz, saya dapat sampo khusus umroh yang enggak ada wanginya, kemudian sabun khusus haji dan umroh yang enggak ada wanginya, maka silakan dipakai. Karena larangan itu adalah khusus menggunakan wangi-wangian. Ya, kemudian juga hal-hal yang diperbolehkan itu rambut yang rontok tanpa disengaja, ya seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan hal yang diperbolehkan. Sehingga nanti kalau di saat kita melaksanakan umroh, maka jangan tanya, Ustaz, boleh nggak pakai jam? Boleh, ya. Seperti yang tadi kita sebutkan, boleh nggak pakai ikat pinggang? Boleh, ya, karena itu hal-hal yang dikecualikan. Kemudian juga boleh nggak kita mandi-mandi dulu, bersih-bersih dulu sebelum kita tawaf? Berarti misalnya udah sampai Mekah, sebelum pergi tawaf kita bersih-bersih dulu supaya segar nanti perginya, maka tidak masalah. Ya.
Taib jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke pembahasan tentang tawaf. Ya. Tawaf itu adalah kegiatan mengelilingi Ka'bah, ya, 7 kali. Di mana selalu dimulai daripada Hajar Aswad, ya, sejajar dengan Hajar Aswad. Dan biasanya nanti kita masuknya di pintu yang sebelum dengan sejajar dengan Hajar Aswad. Ya. Jadi pada saat pintu pertama kita masuk, kemudian nanti akan dihadapkan di depan kita itu ada pojokan yang ada Hajar Aswadnya. Kalau kita bisa mendekat dengan Hajar Aswad dan menciumnya, ini disunahkan. Kalau bisa, disunahkan untuk mencium Hajar Aswad. Ya, misalnya mencium secara langsung ini disunahkan. Kata para ulama, kalau tidak mampu mencium secara langsung, minimal dipegang Hajar Aswadnya, kemudian nanti cium tangan yang memegang Hajar Aswad tersebut. Kemudian yang ketiga, kalau nggak mampu juga karena desak-desakan, biasanya kan agak susah. Apalagi kalau jalannya rombongan. Kalau dia masuk paksa, nanti dia ketinggalan rombongannya, gitu. Dia masuk sendiri paksa, saya pokoknya harus cium Hajar Aswad. Akhirnya ketika dia masuk, rombongannya udah di depan, dia sendiri di belakang. Dan nanti takutnya tercecer karena banyak orang. Maka jangan dipaksakan. Jadi kalau tidak bisa juga disentuh, maka yang ketiga adalah opsinya, yaitu dengan mengangkat tangan. Karena sunnahnya mencium itu adalah ketika ada tangan yang mampu untuk memegang langsung daripada Hajar Aswad tersebut. Karena kita tidak mampu menyentuhnya secara langsung, maka tidak ada tangan yang boleh dicium. Maka cukup bagi kita adalah mengangkat tangan. Jadi tidak melambaikan tangan, Bismillah Allahu Akbar, nah itu cium jauh namanya. Ya, jadi itu tidak disunahkan seperti itu. Jadi cukup bagi kita, kecuali tangan kita sudah berhasil menyentuh Hajar Aswad. Sudah berhasil menyentuh Hajar Aswad, maka boleh kita cium, Bismillah Allahu Akbar. Itu sunnahnya seperti itu. Kalau kita mampu untuk menciumnya secara langsung, ini juga Masya Allah luar biasa gitu. Nah, tapi biasanya kalau yang berangkatnya bulan-bulan ini udah agak mulai banyak yang pergi umrah, banyak agak susah untuk masuk ke ruang lingkup Hajar Aswad tersebut. Karena dikelilingi oleh laki-laki yang botak, gagah, itu kita susah masuknya. Ya. Apalagi orang-orang Pakistan itu nggak mau kasih jalan. Ya. Kecuali ada yang bukakan jalan, misalnya pembimbingnya, ayo ibu-ibu, ya dipaksa buka, tapi nanti kalau orang Indonesia itu biasanya kecil, dihimpit, ya. Agak susah bagi dia. Maka sebaiknya tidak dipaksa. Ya, maka cukup bagi kita mengangkat tangan saja tanpa dicium, Bismillah Allahu Akbar. Gitu. Ketika sejajar dengan Hajar Aswad, maka dihitungnya nanti 7 kali dimulai dari Hajar Aswad. Pas nyampe Hajar Aswad, dihitung 1 kali putaran. Nah, dari Hajar Aswad kita mulai, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan putaran ketujuhnya nanti selesainya juga di Hajar Aswad. Ya, maka setelah ke-7 kali, maka nanti kita mengarah ke Maqam Ibrahim. Nah, jadi putaran 7 kali itu, yang pertama adalah ketika memasuki area Masjidil Haram, maka sebaiknya kita membaca doa masuk masjid, ya. Allahumma gfirli dzambi waftahli abwaaba rahmatik. Jadi pada saat masuk pintu Masjidil Haram itu disunahkan kita membaca doa. Dari hotel itu kita disunahkan untuk memperbanyak talbiyah. Sebenarnya tadi dari tempat mikot itu kita udah memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Tapi nanti dari hotel lagi, dari hotel jalan menuju Ka'bah itu memperbanyak talbiyah. Kapan berhentinya? Ketika kita sudah melihat Ka'bah langsung. Jadi berhenti talbiyah ketika kita sudah melihat Ka'bah. Ketika sudah melihat Ka'bah, berhenti untuk talbiyah. Kemudian bagi laki-laki, ketika sudah melihat Ka'bah, langsung membuka lengan kanannya yang tadi dipakaikan ihramnya seperti ini, maka nanti dibuka bagian kanannya. Jadi kanannya nanti kelihatan bahunya. Jadi tidak boleh menutup bahu pada saat melakukan ibadah tawaf. Kemudian ya setelah selesai dengan masuk ke area Masjidil Haram, maka mulai untuk melakukan tawaf dan tadi mulai dari Hajar Aswad. Maka apa saja yang dibaca? Pertama, bagi laki-laki disunahkan untuk berlari-lari kecil. Ya, putaran pada 3 putaran pertama itu disunahkan lari-lari kecil. Tapi kalau tidak mampu maka tidak masalah. Ini hanya sunnah saja. Kemudian di setiap putarannya dari Hajar Aswad, kemudian rukun Iraqi, rukun Syami sampai dengan rukun Yamani, ini tidak ada bacaan khusus.
kita mau melakukan zikir yang banyak di situ, itu sangat disunahkan. Siapa yang paling banyak berzikirnya, dia yang paling banyak pahalanya. Dari mana? Dari Hajar Aswad. Setelah kita mengatakan Bismillah Allahu Akbar, baca doa yang banyak, Bu. Ya, baca doa yang banyak. Kita mau membaca doa, biasanya nanti ada buku panduannya. Baca doa apapun. Mau berzikir, zikir sebanyak-banyaknya. Ya. Mau baca, apalagi bacaan Al-Quran, kata para ulama boleh. Sepanjang perjalanan itu sampai dengan rukun mana? Rukun Yamani. Baru nanti pas nyampe rukun Yamani, kita disunahkan untuk membaca satu doa, diulang-ulang sampai masuk lagi ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Diulang-ulang terus dari rukun Yamani. Ya, misalnya ini saya contohkan Ka'bah misalnya. Ini 4 pojokan. Pojokan pertama dari sini, ini rukun Hajar Aswad. Kita masuk mulai dari sini, nanti mengangkat tangan Bismillah Allahu Akbar. Daripada saat kita selesai dari mengangkat tangan sampai muter, ini perbanyaklah zikir. Mau baca Quran, mau zikir yang banyak, mau sholawat pada Nabi, terserah apapun. Yang penting itu adalah selama disyariatkan, seperti berzikir, baca Quran, berdoa, itu hal-hal yang disunahkan. Tidak ada doa khusus. Kemudian sampai nanti di putaran, di pojokan, ini pojokan terakhir, yaitu namanya rukun Yamani. Rukun Yamani Hajar Aswad. Antara dua rukun ini membaca doa tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu bisa sampai 4-5 kali. Tergantung cepat atau lambatnya kita jalan di situ. Biasanya kalau kredit itu bisa beberapa kali kita baca sampai ketemu lagi dengan Hajar Aswad. Kemudian baru nanti kita mengatakan doa yang sama Bismillah Allahu Akbar. Sampai dengan 7 kali seperti itu dilakukannya. Nah, setelah selesai tawaf, berjalan menuju makam Ibrahim di belakangnya. Makam Ibrahim itu di belakang Ka'bah. Jadi selesai daripada selesainya tadi di mana? Di Hajar Aswad. Maka jalan menuju makam Ibrahim dengan membaca wattakhidhu min maqami Ibrahim. Lalu salat di makam Ibrahim disunahkan. Di rakaat yang pertama dia membaca Al-Fatihah kemudian Al-Kafirun. Ya. Kemudian yang kedua dia membaca Al-Fatihah kemudian Al-Ikhlas. Ya. Ini disunahkan membaca di rakaat pertama Al-Fatihah dengan Al-Kafirun, di rakaat kedua Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Tidak perlu sholat di makam Ibrahim pas, karena biasanya para petugas masjid itu telah menyiapkan tempat-tempat walaupun di samping, walaupun ini tidak harus di pas belakangnya. Karena kan ada beberapa tempat yang dikosongkan memang khusus ditempatkan untuk sholat. Jadi dimanapun di belakang makam Ibrahim itu tidak perlu pas banget. Itu disunahkan juga. Ya. Kalau kita tidak mampu untuk sholat di belakangnya secara langsung. Jadi nanti akan diarahkan sama petugasnya, silakan sholat di sana, silakan sholat di sana. Maka silakan sholat di tempat mana saja. Ya, selama itu di bagian belakangnya makam Ibrahim. 6. Setelah selesai daripada sholat, banyaklah berdoa di depan Ka'bah. Jangan sia-siakan waktu, karena sebagian jemaah yang saya lihat, subhanallah, habis sholat bahkan sebelum sholat, sebelum sholat sunnah tawaf, sholat sunnah di belakang makam Ibrahim itu ngambil HP selfie, subhanallah. Ya, itu yang tadi kita sebutkan, dijaga wasilah untuk menjaga ke hal yang mengarahkan kepada riya. Akhirnya selfie, bikin video, subhanallah, lagi vlog, ya vlog depan Ka'bah dan lain sebagainya, karena dikhawatirkan tidak bisa menjaga hati, akhirnya jatuh kepada riya tadi. Nah, oleh karenanya disunahkan oleh para ulama bahwasanya doa di situ juga termasuk doa yang tidak ada penghalangnya dia dengan Allah. Tempat yang mustajab. Doa di belakang makam Ibrahim. Perbanyak doa sebelum nanti kita jalan menuju tempat sa'i. Nah, nanti setelah selesai daripada doa salat di belakang makam Ibrahim, nanti kita akan diarahkan untuk minum zam-zam terlebih dahulu, ya. Kemudian setelah minum zam-zam barulah nanti kita pergi ke tempat sa'i. Nah, nanti sekarang masuk kepada rangkaian sa'i. Nah, sa'i itu adalah berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, biasanya nanti ada 2 jalur. Jalur yang ke arah sana, jalur yang dari Bukit Sofa ke Marwah. Nanti dari Bukit Marwah ke Sofa. Hitungnya tidak seperti tawaf tadi. Dia hitungnya adalah bolak-balik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sehingga nanti selesainya di Bukit Marwah. Jadi Sofa itu 1.
2 Marwah, Sofa, Sofa, Marwah, sampai nanti selesainya di Marwah. Itu sudah 7 kali seperti itu. Dihitung 7 kalinya adalah bolak-balik. Nah, pada saat kita naik dari nanjak, nah tadi kan dari tempat tawaf ke atas itu untuk memulai sa'i agak nanjak tempatnya. Maka disunahkan kita membaca, biasanya nanti akan dibimbing juga, Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Jadi dibaca seperti itu pada saat menanjak. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Nanti insya Allah akan dibimbing juga dengan pembimbingnya. Kemudian nanti ada beberapa doa-doa yang akan dibimbing seperti misalnya abda'u bima bada'allahu bih. Kemudian membaca doa-doa yang pada saat kita berada di puncaknya Bukit Marwah, Bukit Sofa, itu kan puncaknya disunahkan kita untuk membaca doa. Naik misalnya dari Bukit Sofa, ini di antara Bukit Sofa ini ada tiang-tiang yang disediakan oleh pemerintah Saudi. Kita berdiri di situ menghadapkan wajah kita ke arah Ka'bah. Kemudian nanti ada doa-doa yang disunahkan oleh Nabi SAW untuk dibaca. Kemudian misalnya membaca Allahu Akbar 3 kali, Allahu Akbar la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai dengan selesai. Nanti kalau misalnya tidak bisa dihafal akan dibimbing langsung oleh pembimbingnya. Ya, jadi ada doa yang akan dibaca di puncak Bukit Sofa. Begitu juga nanti doa itu diulang di Marwah. Jadi misalnya di sini kita berdoa, nanti sampai di Marwah kita berdoa lagi dengan doa yang sama, nanti sampai lagi dengan di Bukit Sofa dengan doa yang sama, sampai 7 kali seperti itu. Ya. Setiap tempatnya di Sofa kita berdoa dengan doa yang sama, nanti di Marwah dengan doa yang sama, itu sunnah dibaca. Kalau ada yang bertanya misalnya, Ustadz kalau misalnya nanti kita tidak bisa membaca doa itu, karena waktu itu kita pernah merasakan juga, diusir-usir sama askarnya. Baru berdiri sebentar, bimbing jemaah untuk doa, ayo Pak kita berdoa dulu sebentar. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diusir-usirin sama askarnya. Haji, pergi. Ya. Jadi tidak sempat untuk berdoa jadinya. Maka karena ini hukumnya sunnah, jadi tidak sampai membatalkan sa'i. Jadi hanya saja nanti kita kurang tidak sempurna ibadahnya. Jadi karena memang keadaannya kredit banget, udah mau doa diusir-usirin sama askarnya. Jadi nanti Bapak Ibu juga jangan sampai misalnya, ya Allah gimana kita nggak sempat doa, nggak apa-apa karena itu hukumnya sunnah. Ya. Nah, jadi yang jadi rukunnya itu adalah sa'inya tadi. Ya, jadi kalau tidak melaksanakan sa'i ini yang membatalkan daripada umroh. Kalau hanya sekedar doa ini tidak masalah. Ya, misalnya nanti ada doa juga yang akan diajarkan dari lampu hijau ke lampu hijau, itu akan diajarkan doa lari-lari kecil. Ya. Nah, jadi seperti itu. 7 kali, maka setelah selesai daripada Bukit Marwah, sudah setelah 7 kali, maka selesai juga pengamalan daripada umroh yang kita laksanakan. Tinggal setelah selesai daripada itu, kita menuju tempat tahallul. Bagi wanita, cukup mengambil satu ruas jari. Ya, dia potong, bahkan dia sendiri bisa motong, bawa gunting, ambil rambutnya seujung ruas jari, maka potong, maka selesai tahallul. Laki-laki boleh 2 cara. Dia boleh dikosor, boleh dipotong setiap ujungnya, atau boleh langsung dihalak, digundul. Nah, yang gundul inilah yang didoakan oleh Nabi SAW. Nabi mendoakan semoga Allah merahmati orang yang menggundul. Semoga Allah merahmati orang yang menggundul. Berarti secara hukum yang menggundul ini lebih afdal. Ya, kata jemaah saya waktu itu, walaupun apa kata dia, rambut bisa tumbuh, tapi keberkahan umroh ini jarang kita dapatkan. Jadi kata dia, saya mau gundul karena saya pengen ngejar afdal. Karena sebagian orang misalnya, saya takut ganteng saya hilang. Ya, saya takut ganteng saya hilang karena cukur rambut dan lain sebagainya. Nah, maka dia memberikan alasan kepada teman-temannya, rambut bisa tumbuh. Keberkahan umroh yang didoakan oleh Nabi ini susah kita dapatkan. Nah, ini sebaiknya berarti kita menggundul. Apalagi yang benar-benar umrohnya pertama kali, ini lebih dianjurkan lagi untuk memotong seluruh botak licin. Ya, nanti setelah selesai dari botak licin itu kita akan merasakan kayak ada yang aneh. Ya, apalagi mandi udah nggak ada yang yang nggak ada yang nyangkut airnya. Ya, tapi disitulah Nabi SAW mendoakan keberkahan insya Allah. Berarti setelah selesai tahallul sudah selesai rangkaian umroh, semua yang tadi dilarang sudah bebas untuk dikerjakan. Ya, mau pergi ke pasar beli minyak wangi banyak-banyak nggak masalah.
mau pergi ke mana lagi? Pergi ke pasar untuk beli kain kain baju yang banyak, nggak apa-apa. Ya pergi kemana saja tidak masalah. Setelah selesai daripada rangkaian umrah. Ya jadi yang tadi dilarang maka sudah boleh dikerjakan. Bagi suami istri sudah halal, bagi orang yang ingin menikah sudah halal, bagi orang yang ingin memakai wangi-wangian sudah halal, semuanya sudah dihalalkan. Baik, nah berarti setelah selesai daripada tahallul, selesai daripada rangkaian ibadah umrah. Baik, yang ingin berangkat besok mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan berangkatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar atas umrah yang akan dilaksanakan. Mudah-mudahan nanti ketemu saya di sana. Besok saya juga berangkat insya Allah. Ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu di sana ya Bu ya. Iya, insya Allah. Tapi saya Dubai dulu nanti. Mudah-mudahan bisa ketemu insya Allah. Tapi ada yang ditanyakan? Siapa dulu nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagi orang yang melanggar larangan Ya, akan kena denda. Pertanyaannya, denda itu kapan dibayarkan? Dan kepada siapa? ya. Masih Baik, masya Allah. Tapi pertanyaan yang sangat bagus. Ya, sebentar saya jawab dulu ya ini. Ya, biasanya kita kadang mikir di Saudi apakah ada orang miskin atau tidak misalnya. Kapan kita harus membayar dendanya? Kadang misalnya kita tidak sempat membayar dendanya di Saudi, ya. Maka sebagian para ulama juga memperbolehkan membayar denda tersebut di tempat kita tinggal misalnya di Indonesia. Ya, tapi yang lebih afdolnya adalah setelah selesai daripada rangkaian ibadah umroh, karena di sana juga banyak orang miskin, ngemis-ngemis juga ada. Jadi memberinya nanti adalah kepada orang miskin. Jadi memberikan denda, memberi makan itu para ulama menyebutkan dendanya adalah memberi makan 6 orang miskin. Jadi bukan 6 orang kaya, tapi orang miskin. Jadi nanti dicari 6 orangnya, dibelikan makanan yang biasa kita makan. Entah nanti beli apa misalnya di restoran 6 bungkus dan lain sebagainya, maka tinggal dikasih aja kepada orang 6 miskin. Kemudian kalau misalnya tidak sempat, karena di dalam ayat yang menjelaskan tentang denda itu tidak disebutkan kapan harus membayar, sehingga para ulama menyebutkan boleh dibayarkan di di tanah haram atau juga boleh dibayarkan di tempat kita lahir, yaitu di Indonesia. Ya, jadi tidak spesifik disebutkan harus dibayarkan di sana. Ya, tapi yang lebih afdolnya adalah setelah selesai daripada pelaksanaan umroh. Ya, jadi nanti pelaksanaan umroh selesai, kemudian dia cari makanan yang bisa dibayarkan untuk membayarkan denda tersebut. Baik, ada lagi? Ya, kepada 6 orang miskin. Jadi nanti bisa kerjasama misalnya dengan pembimbing, atau misalnya ditanya kepada ustadznya yang bawa atau kepada mutawifnya, Ustadz, kira-kira saya mau menyalurkan denda ini kemana? Biasanya mereka tahu. Nah, nanti akan diarahkan, oh ini Pak bisa dibawa ke sini. Atau misalnya sama ustadznya yang bawa, Ustadz kira-kira saya mau bayar denda. Biasanya mereka sudah punya tempat-tempat untuk menyalurkan denda. Nah, silakan Bu. Waalaikumsalam. Ya, Masya Allah. Ya. Ya.
Ya. Kalau misalnya apa namanya yang harus Ya. terus hormon lagi kan maksudnya Ya. Ya. terus kemudian habis itu apa yang bisa dipakai lagi Ya. itu pertanyaan yang biasa tapi Ya. kadang suka masih Benar. Ya. terima kasih sudah menonton saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam ayat disebutkan bahwasanya denda tersebut diberikan kepada 6 orang miskin. Ya. Jadi pilihannya sebenarnya bukan hanya itu saja, tapi dia bisa puasa 3 hari. Kemudian kalau dia punya uang, dia menyembelih kambing. Pilihannya ada 3, menyembelih kambing, memberi makan 6 orang miskin, kemudian puasa 3 hari. Nah, jadi yang paling mudah untuk dipilih misalnya memberi makan 6 orang miskin, karena cuma mengeluarkan nanti disalurkan kepada 6 orang miskin. Maka syaratnya adalah 6 orang. Kalau kurang dari itu misalnya, maka harus ditambah lagi. Tapi kalau lebih dari itu, dengan porsi yang 6 orang itu wallahu alam. Tapi dengan 6 orang saja sudah cukup bagi kita untuk menyalurkan denda tersebut. Jadi 6 orang itu dengan porsi yang cukup untuk 1 orang, maka itu sudah mencukupi untuk bayar denda. Jadi tidak perlu misalnya harusnya porsi 6 orang dibagikan ke 12 anak, jadikan setengah-setengah jadinya. Jadi maka cukup bagi kita untuk membayar 6 orang tersebut. Kalau kita mau sedekah, kasih lagi yang ke lain. Ya, tapi untuk membayar dendanya itu adalah kasih makan 6 orang miskin. Dan nanti cara penyalurannya bisa ditanyakan kepada pembimbing atau nanti mutawifnya. Biasanya mereka sudah ada link untuk penyaluran daripada denda tersebut. Nah, kemudian yang ini juga pertanyaan yang sering sekali ditanyakan saat umroh. Ustaz, kita kan sudah umroh nih. Orang yang udah gundulin kepalanya nanti kalau mau umroh lagi, apa yang harus digundulin? Kan nggak mungkin dicabut ketiaknya gitu. Jadi rambutnya yang digundulin. Maka ini juga khilaf di antara para ulama, melakukan umroh berkali-kali dalam satu safar itu ada yang memakruhkan. Sebabnya kenapa? Karena tidak ada lagi untuk rambut yang digundul, karena dia sudah mendapatkan keutamaan yang sempurna tadi. Ya, dia sudah mendapatkan keutamaan yang sempurna daripada umroh yang dilakukannya pertama. Nah, yang perlu kita ketahui, umroh itu keutamaannya sangat besar, menghapuskan antara dosa di antara umroh yang satu ke umroh yang berikutnya. Jadi tidak ada pahala yang spesifik yang Nabi SAW sampaikan bahwasanya umroh berkali-kali itu ada keutamaan yang besar, tidak ada disebutkan dalam hadis. Ya, jadi misalnya habis umroh, besoknya lagi kita umroh lagi, besoknya lagi kita umroh lagi, memang menurut kita baik gitu. Pahalanya sangat besar, tapi tidak ada satupun dalam hadis yang menyebutkan secara spesifik dalam satu safar umroh berkali-kali itu ada keutamaan yang besar. Tapi apa yang disebutkan secara spesifik? Salat. Salat itu disebutkan oleh Nabi SAW secara spesifik, 1 kali salat di Masjidil Haram itu sama seperti 100.000 kali salat di masjid yang lainnya. Kenapa kita tidak memperbanyak salat aja supaya lebih mendapatkan keutamaan yang besar? Ya, adapun seperti umroh tadi, enggak apa-apa juga untuk kita laksanakan, tapi tidak disebutkan secara spesifik ganjarannya apa keutamaannya apa. Maka misalnya bagi laki-laki yang udah gundul, apa nanti yang harus digundulin lagi kalau udah gundul semua misalnya? Kan udah enggak ada, berarti tahallulnya nanti enggak dapat gitu. Maka kalau dia umroh dalam keadaan sudah enggak ada lagi yang ditahallulkan, bayar denda jadinya. Karena tadi kita sebutkan tahallul itu bagian daripada wajib umroh. Kalau dia tidak tahallul, berarti diganti dengan denda. Ya, dia nanti puasa 3 hari kalau dia mampu, atau memberi makan 6 orang miskin, atau sembelih kambing. Ya, jadi kalau dia tidak tahallul, berarti konsekuensinya dia bayar denda. Udah selesai sa'i, nggak bisa tahallul karena udah nggak ada rambut lagi, maka bayar denda. Ya, jadi itu seperti itu. Ya, adapun kalau perempuan rambutnya banyak, ya ambil seruas jari, potong, umroh lagi, potong. Ya, tapi yang paling afdol adalah kita memperbanyak sholat di situ. Itu pahalanya sangat besar. Baik, ada lagi? Ya. Ya.
Ah, ya. Iya, itu nggak masalah, lebih afdol. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk mengumrohkan orang tua kita, ini luar biasa. Karena akan berbeda kalau kita mengumrohkannya sendiri. Misalnya saya ingin mengumrohkan orang tua saya, dan saya membayar orang, itu sangat beda jauh. Mungkin orang bisa saja melakukan rangkaian ibadah umroh tersebut, tapi apa motivasinya? Mungkin untuk mendapatkan keuntungan dari apa yang saya bayar. Tapi ketika saya melaksanakan umroh untuk orang tua saya misalnya, ada tumbuh keikhlasan, kemudian yang khusyuk dalam menjalankannya, sehingga mendapatkan umroh yang luar biasa. Karena Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, saya ingin menghajikan orang tua. Kemudian apa kata Nabi SAW? Apakah kamu sudah berhaji? Saya sudah berhaji, maka hajikanlah untuknya. Maka Nabi memerintahkan, karena ada pahala yang besar di situ. Maka kalau kita mampu untuk mengumrohkan misalnya orang tua saya, setelah selesai ibadah umroh yang kita laksanakan, kita umrohkanlah untuk mereka. Atau misalnya untuk kakek, untuk nenek, untuk keluarga-keluarga. Karena kalau kita sendiri yang menjalankannya, ada keikhlasan yang kita tumbuhkan. Berbeda dengan orang lain yang kita bayar. Barangkali mereka mungkin walaupun umroh yang mereka lakukan sah, hanya saja untuk menjalankannya itu mungkin niatnya kurang, seperti itu. Jadi sebisa mungkin kalau kita ada waktu, maka umrohkan untuk mereka. Ya. 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 Orang yang baik, umroh, haji, lebih baik berkali-kali apa dikasihkan ke orang lain, mana yang bagus? Ya, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus. Kalau kita punya kemampuan rezeki, biasanya orang yang banyak harta itu cobaannya besar. Kadang hartanya digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Maka kalau kita punya kelebihan harta, keluangan waktu, kita mencoba menukar harta kita itu dengan pahala yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Misalnya, pertama, kita bisa menggunakan harta kita untuk berinfak di jalan Allah. Misalnya ada orang yang membutuhkan pembangunan masjid, kemudian kita infakkan. Saya kasih harta saya untuk pembangunan masjid. Maka setiap orang yang sholat di masjid itu insya Allah dengan keikhlasan niat kita, Allah akan lipat gandakan pahalanya untuk kita. Setiap orang yang sholat, pahalanya nyampai kepada kita. Setiap orang yang baca Quran di masjid itu, pahalanya nyampai. Apapun kegiatan ibadah yang dipakai, selama itu mendatangkan kebaikan di sisi Allah, pahalanya juga akan sampai kepada kita. Atau misalnya kita punya kelebihan harta untuk membangun sumur. Barangkali di sebagian tempat yang kekurangan air, kemudian kita bangunkan sumur. Setiap orang yang minum di situ itu akan mendapatkan melepas haus mereka, kemudian mereka terbutuhkan kebutuhan airnya terpenuhi, dan semua kebutuhan mereka dapatkan dari air yang kita bangun daripada sumur tersebut. Kita akan mendapatkan pahala juga dari apa yang mereka lakukan. Dan juga banyak jalur-jalurnya untuk kita mendapatkan pahala dari harta yang kita yang kita punya. Bisa juga kalau misalnya saya ingin ibadah umroh aja deh berkali-kali, maka nggak masalah juga. Makanya seperti yang tadi kita sebutkan, antara umroh yang satu ke umroh yang berikutnya adalah penghapus dosa di antara keduanya. Tahun ini kita umroh dan tahun depan lagi kita umroh, jarak 1 tahun dosa-dosa yang kita lakukan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecilnya. Sebab tadi kita sebutkan dosa besar itu dihapuskan dengan cara taubat. Atau misalnya tahun ini kita umroh, 2 tahun lagi nanti kita umroh. Jarak antara 2 tahun ini dosa yang kita lakukan itu dihapuskan karena umroh yang kita laksanakan. Bisa juga kita mengumrohkan orang lain kalau misalnya kita punya kemampuan. Ya udah ikut saya umroh. Ibadah yang dia lakukan akan mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala yang dia lakukan. Orang yang kita umrohkan dapat pahala juga, kita yang mengumrohkan juga dapat pahala apa yang dia lakukan, seperti itu. Jadi mana yang lebih afdol? Ya kalau kita punya kemampuan harta, maka diinfakkan harta tersebut, gitu. Kita juga mendapatkan manfaatnya, orang lain juga mendapatkan manfaatnya. Tapi kalau misalnya kita terbatas hanya bisa umroh untuk diri kita sendiri, maka kita lebih utama. Jadi seperti itu.
Ya, silakan Bu. nggak boleh waktu yang tadi. Ya, Ini rem itu untuk muka. Kalau misalnya di sana kan panas, ya. jadi kita mesti pakai krem supaya nggak rusak muka. Tapi wanginya nggak begitu, kalau hanya sedikit aja. Gimana? Pakai apa namanya obat? Biasanya namanya krem 21. Jadi supaya nggak terbakar nanti. Ya. Ada pengecualian dari para ulama jika itu bentuknya obat. Ya, jika itu bentuknya obat. Ya, misalnya obat tersebut berupa penyembuh. Misalnya kalau kulitnya benar-benar terbakar, maka dioleskan, tidak ada obat lain kecuali obat itu, maka tidak masalah. Itu untuk menjaga kemaslahatan. Atau misalnya orang yang pingsan, misalnya aromaterapi itu, kayak minyak angin, itu kan obat juga walaupun ada wanginya, maka dalam keadaan darurat maka tidak masalah untuk dipakai. Ya, jadi itu bagian daripada kemaslahatan. Itu tidak mendatangkan denda juga insya Allah. Jadi boleh dipakai selama itu bentuknya obat. Tapi kalau sengaja datang ke toko parfum sebelum melaksanakan umroh, sebelum melaksanakan tawaf, parfum dicoba satu-satu, wah ini bahaya. Nah, jadi selama itu obat itu tidak masalah. Baik, silakan saya. Ya. 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 Baik, Masya Allah, pertanyaan sangat bagus. Apakah untuk badal haji atau badal umroh satu orang bisa membadalkan dua sekaligus gitu atau tiga sekaligus? Maka tidak boleh, satu orang satu pelaksanaan. Ya, kadang ada juga saya temukan, kadang saya ketawa sendiri. Dia buka jasa umroh, siapa yang ingin saya badalkan umrohnya untuk orang tuanya? Ternyata apa? Satu kali perjalanan kadang 5 orang yang dibadalkan. Iya, Masya Allah, ini luar biasa. Jadi benar-benar mencari keuntungan. Sepakat para ulama satu kali badal itu cuma untuk satu orang. Begitu juga dengan haji. Haji itu berarti satu orang untuk satu orang. Tidak boleh dia bawa, misalnya dia haji langsung untuk sekaligus 3 orang, maka ini tidak sah daripada badalnya. Nah, jadi haji atau umroh ketika dibadalkan satu orang satu nyawa gitu. Nah, baik, ada lagi? Ya, silakan Pak. Ya, baik. Secara umum disunahkan untuk mengangkat tangan dalam berdoa. Bahkan dalam beberapa riwayat Nabi itu mengangkat tangannya saking tingginya sampai kelihatan daripada bagian daripada ketiak beliau. Jadi secara umum angkat tangan dalam berdoa itu disunahkan. Gitu. Tapi ketika dalam tawaf, ini tawaf tadi dari Hajar Aswad sampai dengan Rukun Yamani, ini kita doanya secara umum aja. Tidak perlu mengangkat tangan. Ya. Jadi tidak perlu kita berjalan sambil mengangkat tangan karena dikhawatirkan nanti mengganggu jemaah yang lainnya. Ya. Jadi cukup bagi kita membaca dalam pengharapan saja. Rabbana misalnya atina fid dunya hasanah. Jadi tidak perlu mengangkat tinggi-tinggi karena dikhawatirkan mengganggu jemaah yang lain. Ya, tapi kalau misalnya seperti tadi habis sholat sunnah di belakang di belakang makam Ibrahim, maka tidak masalah kita berdoa dengan khusyuk kemudian mengangkat tangan tinggi-tinggi itu disunahkan. Ya. Nah, silakan Pak. Ya. 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 Baik, Masya Allah. Pertanyaan yang sangat bagus. Ini luar biasa ya. Dosa besar itu kenapa cuma dengan taubat dosanya dihapus, kemudian dosa kecil itu harus syaratnya umroh. Umroh itu diantaranya. Umroh itu diantara penghapus dosa-dosa kecil. Ada juga amalan-amalan yang lain yang menghapuskan dosa-dosa kecil. Seperti apa?
al-jum'atu ilal jum'ati, antara Jumat ke Jumat. Kemudian itu dalam hadis yang sangat panjang, al-jum'atu ilal jum'ati, al-umratu ilal umrati. Antara Jumat ke Jumat, antara umrah ke umrah, itu ada penghapus dosa di antara keduanya. Atau Nabi SAW menyampaikan dalam hadis yang sahih, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ikutilah perbuatan baik, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Tamhuha, niscaya perbuatan buruk itu dihapuskan oleh perbuatan baik yang dilakukan. Berarti semua yang kita laksanakan daripada sholat kita secara umum ini menggugurkan dosa-dosa kecil. Yang kita lakukan dari sedekah, ini juga sedekah menggugurkan dosa-dosa kecil. Tidak perlu umroh sebenarnya. Ya, jadi kalau kita belum mampu untuk umroh, jangan misalnya pesimis. Saya belum bisa umroh nih, kapan dosa-dosa saya dihapuskan oleh Allah? Enggak begitu juga, masih banyak jalan yang lain. Kita bisa sedekah, bisa rajin sholat ke masjid, bisa membantu orang lain, banyak pintu kebaikan. Ya, seperti yang kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang banyaknya jalan kebaikan. Jadi tidak satu, ya. Jadi kadang ada orang yang punya harta banyak, tapi ada pintunya untuk dia melakukan kebaikan. Makanya para sahabat dulu mengeluh kepada Nabi, ya Rasulullah, zahaba ahlu dusur bil ujur. Mereka mengatakan, wahai Rasulullah, orang kaya ini kayaknya borong pahala semua. Mereka sholat sama seperti kita sholat, mereka juga berpuasa sama seperti kita berpuasa. Tapi mereka punya keutamaan, bisa apa? Bisa sedekah, bisa mengeluarkan hartanya. Kami nggak punya. Kemudian apa kata Nabi? Kata Nabi SAW, senyummu kepada temanmu sedekah. Kemudian kamu membantu orang yang kesusahan di jalan sedekah. Kemudian engkau memberikan kenyamanan kepada orang lain sedekah. Banyak pintunya. Ya, jadi tidak hanya sekedar apa? Tidak hanya sekedar pahala dengan harta saja, tapi banyak pintunya. Maka setiap kebaikan yang kita laksanakan terdapatnya di dalam penghapusan dosa-dosa kecil. Ya, jadi ini antara umroh dengan umroh ini maksudnya adalah terdapat batasan selama 1 tahun itu, ada juga dosa-dosa yang dihapuskan daripada umroh yang kita laksanakan. Adapun taubat ini wajib bagi orang yang melakukan dosa besar. Misalnya dia membunuh, maka dia harus taubat dulu, ya, supaya amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia dengan taubat. Kalau dia tidak bertaubat, tidak akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya dia udah membunuh, kemudian dia enggak bertaubat, maka dosanya tetap ada. Makanya kata Nabi SAW, at-taibu kama la dzamba lahu. Orang yang bertaubat itu kalau dia bertobat sungguh-sungguh, maka dia seperti orang yang tidak punya dosa. Jadi syaratnya untuk menghapus dosa yang dia lakukan adalah dengan taubat. Tapi bertaubat ini jangan kira amalan yang mudah. Sangat berat bagi orang yang terkena daripada penyakit-penyakit hati seperti itu, sangat berat untuk mereka bertaubat. Bahkan sampai mati pun akan susah mereka untuk bertaubat. Kalau tidak dengan hidayah yang mereka jemput, ya. Saya ingin bertaubat, maka harus bertaubat dengan sungguh-sungguh. Kadang udah bertaubat, udah enggak mencuri lagi, udah enggak ini lagi, tapi nanti akan datang lagi ujian-ujian sehingga dia nanti terjerumus lagi ke dalam dosa, maka sangat berat gitu. Maka dosa besar ini dihapus dengan taubat, sedangkan dosa-dosa kecil ini dihapus dengan kebaikan. Tidak khusus umrah, banyak kebaikan yang bisa kita lakukan. 6. Ya. 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 Diampuni pada saat dia bertaubat. Ya. Misalnya dia bertaubat, maka pada saat itu dia seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka jangan diulangi lagi dosa yang sama. Nah, ciri orang yang bertaubat dengan sungguh-sungguh itu adalah di antara tadi janjinya tidak akan mengulangi dosa yang sama. Jadi ketika dia bertobat dengan sungguh-sungguh itu kan ada 3. Satu, dia benar-benar berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi lagi. Artinya kalau dia sudah jujur taubatnya, dia tidak akan mengulangi lagi. Di antara tanda taubat yang enggak jujur itu, hari ini taubat, besok lakuin lagi gitu. Maka kalau dia bertobat dengan sungguh-sungguh, Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Baik, ada lagi? Ya, insya Allah cukup ya. Ya, ini Bu, ini yang mana Bu ini?
Oh, masya Allah, Bu Sulas, Bu Sulastri, masya Allah. Mudah-mudahan nanti kita ketemu di sana, Bu ya. Bu Ngadin, Bu Ngadiken, masya Allah. Bu Edjat apa? Bu apa nih? Bu Eni ya? Oh, Bu Su, Bu Wasnin. Bukan. Bu, oh iya, Bu Dewi Sutami. Bu Dewi Sutami. Iya, nggak hadir. Masya Allah. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala semoga mudahkan perjalanan ibadah umroh kita sampai dengan keberangkatan, kemudian nanti pulang lagi. Kita memohon kemudahan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling penting adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga umroh yang kita laksanakan ini dibangun di atas dasar ikhlas kepada Allah sehingga kita mendapatkan keutamaan yang luar biasa dari ibadah umroh yang kita laksanakan. Ya, mudah-mudahan nanti harapan kita bisa bertemu di sana nanti insya Allah. Amin. Baik, alhamdulillah selesai pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita dan juga senantiasa memberikan kemudahan untuk kaum muslimin dan diistiqomahkan di atas kebaikan insya Allah. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya nanti mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk masuk pada pembahasan yang baru, yaitu pembahasan tentang permasalahan tauhid. Karena ini adalah diantara pondasi agama kita, ya. Diantara pondasi agama kita adalah tentang tauhid. Makanya salah seorang ulama menyebutkan bahwasanya la yusamma ibadatan illa ma tauhid. Ibadah yang kita laksanakan ini tidak disebut ibadah kecuali berbarengan dengan tauhid. Ibadah kita akan berpengaruh terhadap tauhid yang kita miliki, ya. Kalau kita tidak bertauhid maka ibadah kita tidak dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti akan kita bahas pada kajian tentang masalah tauhid insyaallah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.